Kilas tips bermain jungler. Lepas tu nanti besok aku akan cari lagi sebab tak cukup ni. Jungler, posisi yang terkadang itu dijadiin fokus alias inti dari sebuah tim. Selalu jadi sorotan pertandingan dan pastinya jadi orang paling disalahin alias paling dibully kalau nggak berhasil dapetin kill banyak. Bener kan? Ini tuh kayak hukumnya wajib gitu. Jungler berarti killnya harus banyak. Padahal pada kenyataannya kan yang penting menang ya. Dan buat dapetin kemenangan sama jadi jungler yang sukses itu bukan cuma sekedar berapa banyak kill yang kalian dapetin. Nah, buat kalian yang pengen banget bisa main jungler, hari ini gue bakalan ngasih kalian tips paling simple dan paling gampang supaya cita-cita kalian sebagai jungler itu bisa lebih mudah tercapai. Oke. Nanti aku try lah. Cepat. Charles Studio. Give me tips. Sebelum ke pola permainannya, tentunya pertama-tama kalian itu harus paham dulu sama tugas yang tentunya ngaruh juga sama pemilihan hero-nya nanti. Tugas utama jungler itu yang pertama tentunya ya jungling. Sumber penghasilan jungler itu yang utama tentunya dari monster-monster yang ada di hutan. So, fokus awal jungler itu ya keliling-keliling hutan. Pola rotasinya, ntar, sabar. Tugas keduanya tentunya keliling ngebantuin jalur lain untuk dapetin kill. Nah, dapetin kill di sini tuh ya usahain si jungler yang dapet ya. Kalau enggak ya nanti dibully. Sekejap. Macam mana tadi? Okay. First. Sorry. Sebelum ke pola permainannya, tentunya pertama-tama kalian itu harus paham dulu sama tugas yang tentunya ngaruh juga sama pemilihan hero-nya nanti. Tugas utama jungler itu yang pertama tentunya ya jungling. Sumber penghasilan jungler itu yang utama tentunya dari monster-monster yang ada di hutan. So, fokus awal jungler itu ya keliling-keliling hutan. Pola rotasinya, ntar, sabar. Tugas keduanya tentunya keliling ngebantuin jalur lain untuk dapetin kill. Nah, dapetin kill di sini tuh ya usahain si jungler yang dapet ya. Kalau enggak ya nanti dibully. Enggak deh, kalau nggak dapet nanti kalian tuh nggak terlalu jadi, terus ke belakang-belakangnya bakal makin susah. Kalau kalian dapetin kill terus, makin kayak jungler kalian, ke belakang-belakangnya itu match jadi bakalan makin enak. Makin mendominasi, makin enteng, dan makin gampang menuju kemenangan pastinya. Nah, dari dua tugas utama ini, pemilihan hero yang cocok untuk dijadiin jungler tentunya juga jadi lebih mengerucut ya, dengan syarat-syarat berikut. Pertama, tentunya si jungler itu harus cocok bawa spell retribution. Ya, buat yang ngikutin pembahasan gue kemarin-kemarin, pasti tau lah ya. Buat jadi hero-nya tentunya lebih direkomendasiin buat hero-hero non-marksman. Walaupun akhir-akhir ini Nathan yang jelas-jelas marksman itu bisa gue akuin cukup efektif untuk dijadiin jungler. Granger yang memang dikasih pengecualian, terus sisanya ya nggak terlalu direkomendasiin lah ya. Syarat kedua, tentunya karena jungler itu harus pintar rotasi, tentunya akan lebih oke lagi kalau posisi ini diisi sama hero-hero yang lincah alias rotasinya cepat. Tentunya supaya bisa nyamperin lane-lane lain lebih cepat dan bisa dapetin kill-kill yang banyak yang jadi salah satu tolak ukur kesuksesan jungler itu guys. Nah, dari kedua syarat ini, sebenarnya secara umum, hero-hero dengan role assassin itu jadi hero yang paling pas buat ngisi posisi ini ya. Tapi sebagian player masih ada yang suka pakai fighter atau bahkan sempat ada meta yang manfaatin tank buat dijadiin jungler. Tapi balik lagi, yang normalnya tentunya gue akan rekomendasiin kalian untuk pakai assassin buat dijadiin posisi jungler. Nah, karena jungler itu identik sama assassin, sebelum paham sama rotasinya, tentunya kalian itu harus paham juga ya sama mekanisme masing-masing hero assassin yang mau kalian pakai buat jadi jungler tadi. So, penguasaan hero di sini bisa dibilang termasuk faktor yang penting banget dan mempengaruhi kesuksesan kalian waktu jadi jungler itu sendiri. So, latihan terus ya. Nah, kalau pemilihan hero-nya udah oke dan kalian itu udah kenal sama hero yang mau kalian bawa jadi jungler, tentunya bakalan sia-sia dong kalau pola rotasi dari jungler kalian itu salah. Ya kayak dibilang ujian teorinya udah dapat bagus tapi ujian prakteknya malah bingung. Makanya disinilah jadi penting yang namanya ngerti pola rotasi dari jungler itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjutin video ini, gue mau ngingetin kalian nih. Buat kalian yang pengen top up diamond murah terpercaya, kalian bisa top up di CS Diamond Store. Kalian bisa cek di Instagram @cs_diamond store atau bisa chat langsung ke WhatsApp di nomor yang ini. Oke? Ya, kita lanjut ke rotasi jungler. Buat rotasi dari jungler itu, di awal-awal kalian punya 3 objektif utama. Yang pertama, orange buff. Ada yang sebutnya orange buff, ada yang bilang red buff, buff merah, atau apapun itu ya. Intinya makhluk yang ini nih. Yang kedua, purple buff, atau buff ungu, buff biru, atau apapun lah yang biasa kalian sebut. Pokoknya monster yang berdua ini guys. Sama yang terakhir itu, monster kecil dengan sejuta nama, Lito Wanderer, atau kita lebih suka sebut dia itu Lito aja gitu ya, biar kedengaran imut.
Nah, dari awal ini tuh ada beberapa tipe player dengan objektif yang beda-beda. Kalau gue sih, saranin kalian itu untuk bunuh monster buff yang paling dekat sama di mana Lito itu bakalan muncul. Di awal pertandingan dimulai, kalian itu bakalan Jadi apa monster yang dari jungler itu di awal-awal kalian CS_Damastore atau bisa chat langsung ke WhatsApp di nomor yang ini. Oke? Ya, kita lanjut ke rotasi jungler. Buat rotasi dari jungler itu, di awal-awal kalian punya 3 objektif utama. Yang pertama, orange buff. Ada yang sebutnya orange buff, ada yang bilang red buff, buff merah, atau apapun itu ya. Intinya makhluk yang ini nih. Yang kedua, purple buff, atau buff ungu, buff biru, atau apapun lah yang biasa kalian sebut. Pokoknya monster yang berdua ini guys. Sama yang terakhir itu, monster kecil dengan sejuta nama, Lito Wanderer, atau kita lebih suka sebut dia itu Lito aja gitu ya, biar kedengaran imut. Nah, dari awal ini tuh ada beberapa tipe player dengan objektif yang beda-beda. Kalau gue sih, saranin kalian itu untuk bunuh monster buff yang paling dekat sama di mana Lito itu bakalan muncul. Di awal pertandingan dimulai, kalian itu bakalan lihat detik-detikan gitu guys. Di sini, sama di sini. Nah, biasanya, buat hero-hero jungler yang sebenarnya nggak terlalu bergantung sama buff biru, kayak Fanny atau Link, gue akan lebih saranin kalian itu ambil posisi kemunculan si Lito itu jadi tolak ukur titik mulai jungling kalian. Kalau munculnya di sini, berarti buff ini duluan. Kalau munculnya di sini, berarti buff ini yang kalian incar di awal pertandingan. Kalau yang butuh banget sama buff biru, ya udah, mulai dari buff biru aja, nggak apa-apa. Nah, tujuannya apa sih? Simple guys. Tentunya biar habis ngebuff, kalian sebagai jungler itu bisa langsung nyamperin ke arah Lito buat dapetin keuntungan lebih dari makhluk yang satu ini. Nah, karena biasanya makhluk ini jadi bahan rebutan, usahain buat simpen spell retry kalian waktu ngebuff supaya bisa dipakai buat rebutan Lito ini guys. Habis dari Lito, baru kalian ke arah mid lane kalau mid lane butuh bantuan, atau bisa langsung nyebrang ke buff selanjutnya yang belum kalian ambil tadi. Ingat ya, Lito ini tuh punya poin yang lumayan penting buat diperjuangin. Soalnya dengan kalian dapetin Lito Wanderer ini, kalian itu bakalan dapetin extra gold sama XP yang unitnya cuma satu ini. Otomatis yang nggak dapet udah jelas rugi XP sama gold kan. Terus kalian si yang dapet Lito tadi bakalan diikutin sama makhluk kecil lucu yang ngasih kalian itu regenerasi mana, plus ningkatin movement speed kalian selama kalian itu jalan di sepanjang jalur sungai ini. Jadi rotasi kalian sang jungler itu otomatis lebih cepat dari jungler musuh dan hero-hero lainnya. Tapi ingat ya, cuman sepanjang jalur sungai ini aja. Kalau udah keluar dari jalur sungai, kecepatan lari kalian bakalan kembali normal. Selain itu, di tempat Lito ini tereliminasi, kalian juga bakalan dapetin kura-kura patroli yang akan muter-muter di sekitar area dia tereliminasi tadi buat 45 detik. Yang tentunya karena dia ini patroli, kalau ada musuh yang lewat di area patroli ini, musuh itu bakalan jadi kelihatan, bahkan kalau si musuh itu ngumpet di semak-semak sekalipun. Jadi ini tuh bener-bener ngebantu banget guys. Malah kalau menurut gua ini jadi aspek yang paling penting. Soalnya kalau ada kura-kura patroli ini di pihak lawan, tentunya kalian sebagai jungler itu bakalan jadi susah bergerak. Ketahuan terus cuy. Rumor pun kalau mau lewat sungai juga jadi ketahuan. Makanya kalau kalian jadi jungler dan nggak berhasil ngambil si Lito ini, ngebunuh monster patroli ini pun bisa dibilang salah satu hal yang lumayan penting buat dilakuin. Karena monster ini tuh unik. Dia ini nggak mati karena damage yang besar, tapi dengan jumlah serangan. Karena jungler punya efek jungling yang ngasih damage tambahan, tentunya jungler itu jadi hero tercepat yang bisa eliminasi makhluk ini. Jadi ini harus dijadiin dia cakap apa tadi? unik. Dia ini nggak mati ketahuan. Makanya kalau kalian jadi jungler dan nggak berhasil ngambil si Lito ini, ngebunuh monster patroli ini pun bisa dibilang salah satu hal yang lumayan penting buat dilakuin. Karena monster ini tuh unik. Dia ini nggak mati karena damage yang besar, tapi dengan jumlah serangan. Karena jungler punya efek jungling yang ngasih damage tambahan, tentunya jungler itu jadi hero tercepat yang bisa eliminasi makhluk ini. Jadi ini harus dijadiin salah satu objektif buat kalian para jungler guys. Nah, itu tuh fase paling awal dari jungler ya. Habis dari fase awal tadi, target kalian selanjutnya itu ada beberapa, dan ini tuh sebenarnya nggak bisa terlalu dijelasin secara teori ya. Jungler itu tuh harus banyak ngandelin insting. Tapi gue coba buat kasih sedikit teori simpelnya aja ya. Kalau titik terakhir kalian itu di buff merah, target terdekat kalian selanjutnya itu antara monster ini, atau gold buff yang ada di bawah sini, sama tentunya hero lawan yang ada di jalur bawah. Kalau kalian itu titik terakhirnya di buff biru, target selanjutnya tentunya monster yang ini, gold buff yang ada di sini, sama hero lawan yang ada di jalur atas dong. Nah, buat di jalur tengah, ya pastinya hero yang ada di tengah. Buat nentuin tindakan yang harus kalian ambil itu, harus kalian lihat dari sini ya, dari map. Kalau lagi main ke side lane, usahain kalau memang bisa, kalian kasih sedikit damage untuk ngurangin HP si musuh di jalur itu, atau kalau memungkinkan, ya pastinya dibunuh. Hal ini tentunya bakalan bikin side laner kalian itu jadi lebih unggul. Selesai bantu-bantu, jangan laning ya. Ingat, 5 menit pertama itu jangan untuk ngurangin HP si
Ya pastinya hero yang ada di tengah. Buat nentuin tindakan yang harus kalian ambil itu harus kalian lihat dari sini ya, dari map. Kalau lagi main ke side lane, usahain kalau memang bisa kalian kasih sedikit damage untuk ngurangin HP si musuh di jalur itu, atau kalau memungkinkan ya pastinya dibunuh. Hal ini tentunya bakalan bikin side laner kalian itu jadi lebih unggul. Selesai bantu-bantu, jangan laning ya. Ingat, 5 menit pertama itu jungler dilarang keras untuk nyuri minion di lane dari temen yang ngisi lane tersebut. Pokoknya jangan nyentuh minion sama sekali. Ya simpelnya pokoknya hutan, lane, balik lagi ke hutan lagi, lane lagi, polanya gitu aja. Titik-titik yang perlu diperhatiin cuman waktu udah masuk-masuk menit-menit munculnya Turtle sama Lord. Turtle itu muncul di menit kedua, dan ini tuh jadi poin penting yang lagi-lagi jadi tugas jungler buat didapetin. So, kalau kalian itu udah lihat detik-detikan ini di map kayak begini, selalu perhitungin spell ready kalian biar siap waktu diperluin untuk rebutan Turtle ini. Sama halnya buat Lord juga ya. Kalau Turtle tadi muncul di menit kedua, Lord itu bakalan muncul di menit ke-9. Dan ini juga usahain buat didapetin. Tapi buat detail soal Lord sama Turtle ini mungkin nanti kita bahasnya terpisah ya. Waktu update map baru itu udah rilis, jadi biar lebih afdol aja. Intinya Lord sama Turtle itu juga termasuk objektif utama dari jungler. Nah, kalau udah bahas soal rotasi sama objektif, sekarang kita ke bagian selanjutnya yang sering banget jadi kesalahan fatal dari para jungler. Open War. Ingat, jungler itu perannya bukan open war ya, tapi lebih sebagai eksekutor alias yang bagian ngebunuh si target. Masalahnya, masih banyak banget jungler yang suka salah kaprah nih. Karena ngerasa damage-nya gede, terus langsung masuk aja gitu. Dan ini tuh kesalahan yang besar banget. Yang bener itu, kalau ada target sekitar yang udah mau mati, nah itu baru bagiannya jungler guys. Jadi sebagai jungler, usahain buat jangan pernah ngebuka pertempuran kalau dirasa dengan kemunculan kalian di lane itu, kalian belum tentu bisa dapetin kemenangan alias ngekill. Misalnya posisi target terlalu dekat sama turret, HP-nya terlalu tebal, atau resource skill kalian itu belum lengkap alias masih ada yang cooldown. Cara paling aman buat nyergap lawan itu tuh muncul. Ya, hindari target dekat turret. HP terlalu tebal. Skill cooldown. Dah balik. Sorry. Kemenangan alias ngekill. Misalnya posisi target terlalu dekat sama turret, HP-nya terlalu tebal, atau jadi sebagai karena ngerasa damage-nya gede, terus langsung masuk aja gitu. Dan ini tuh kesalahan yang besar banget. Yang bener itu, kalau ada target sekitar yang udah mau mati, nah itu baru bagiannya jungler guys. Jadi sebagai jungler, usahain buat jangan pernah ngebuka pertempuran kalau dirasa dengan kemunculan kalian di lane itu, kalian belum tentu bisa dapetin kemenangan alias ngekill. Misalnya posisi target terlalu dekat sama turret, HP-nya terlalu tebal, atau resource skill kalian itu belum lengkap alias masih ada yang cooldown. Cara paling aman buat dengan kemunculan kalian di lane itu, kalian belum tentu bisa dapetin kemenangan alias ngekill. Misalnya posisi target terlalu dekat sama turret, HP-nya terlalu tebal, atau resource skill kalian itu belum lengkap alias masih ada yang cooldown. Cara paling aman buat nyergap lawan itu tuh muncul di saat tim lagi fight dan fokus lawan itu nggak ke arah kalian para jungler. Normalnya buat ke arah set tentunya datang waktu set laner lagi adu mekanik, atau kalau secara umum ya tentunya masuk waktu roamer terutama tanker udah buka war buat kita. Kalau memang kalian mabar atau yang ini tadi terlaju sangat, sorry. Oke. Kalau bisa musuh dapetin kemenangan alias ngekill. Misalnya posisi target terlalu dekat sama turret, HP-nya terlalu tebal, atau resource skill kalian itu belum lengkap alias masih ada yang cooldown. Cara paling aman buat nyergap lawan itu tuh muncul di saat tim lagi fight dan fokus lawan itu nggak ke arah kalian para jungler. Normalnya buat ke arah set tentunya datang waktu set laner lagi adu mekanik, atau kalau secara umum ya tentunya masuk waktu roamer terutama tanker udah buka war buat kita. Kalau memang kalian mabar atau punya roamer yang bisa dipercaya, kalian sebagai jungler itu bisa ngikutin arahan dari roamer, karena ya seperti yang kalian tahu, pro player aja ketua timnya itu ada di tanker atau roamer kan, bukan si jungler itu sendiri guys. Akhirnya ya tentunya hero-hero tim lawan ya. Paling bagus tentunya kalau bisa dapetin jungler lawan, kalau nggak bisa ada support atau mage atau marksman tim lawan. Kalau yang tebel-tebel ya lebih baik dihindarin deh. Intinya buat jadi jungler yang baik itu kalian harus benar-benar bisa baca posisi dan nggak bisa cuma fokus sama hutan kalian aja. Walaupun namanya jungler, tapi bukan berarti selalu diam di hutan guys. Kalian itu harus rajin keluar kalian juga, dapetin kill, dan tentunya usahain buat dapetin objektif yang jadi tugas dari jungler. Oke guys, jadi itu tadi sedikit tips buat jadi jungler menurut versi gue ya. Mudah-mudahan cukup membantu buat kalian yang lagi belajar buat isi posisi jungler. Akhir kata, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye.
Sekarang udah pukul 12. So besok aku akan buat research lagi. Aku tak rasa dengan video yang aku tengok ni kira dah mencukupi. Sebelum rasa macam ada banyak lagi tau. Cuma dalam kepala otak aku sekarang ni baru fikir benda ni. Tak apa, besok aku akan fikir lagi apa aspek yang aku kena tahu before aku nak main. Okay, nak tidur.